dulu pernah dibully gitu ya. Sekarang alhamdulillah. Tapi apapun mau jelek, ini kan produk bangsa kita, produk bangsa, dan terbukti. Karena kan Inka kan satu-satunya pabrik kereta api di ASEAN. Nggak ada lagi Bapak cari di mana. Filipina nggak ada. Laos apa lagi. Myanmar nggak ada. Malaysia juga nggak ada. Singapura aja nggak ada. Indonesia bukanlah pemain kemarin sore dalam persaingan pasar kereta api dunia. Indonesia memiliki perusahaan kereta api yang produknya sudah laris manis menjelajah berbagai negara. Iya, PT Inka, perusahaan yang menjadi andalan Indonesia untuk jadi pemain kereta api kelas dunia. Sudah ada banyak negara yang menggunakan kereta api buatan PT Inka. PT Inka berhasil menjadi primadona karena dikenal dapat memproduksi kereta api dengan kualitas dan harga yang mampu bersaing dengan negara produsen kereta api yang lain, tak terkecuali Cina. Karena alasan itulah pemerintah Indonesia mendorong PT Inka untuk menjadi lebih besar lagi. Salah satunya melalui pengembangan kereta modern tanpa rel atau tram otonom tanpa rel seperti yang akan dioperasikan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tram otonom ini merupakan teknologi terbaru di bidang perkeretaapian dan ini merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi cerdas di Ibu Kota Negara. Harapan kita sekarang bagaimana kita juga mampu untuk menghasilkan dan memproduksi tram otonom ini ke depannya. Kita sedang saat ini membentuk tim teknis yang berisikan teman-teman dari KAI, teman-teman dari Inka, dan kita juga akan segera mengundang teman-teman dari BRIN dan pusat-pusat riset kereta api di universitas-universitas. Harapannya dengan adanya tim teknis ini akan dapat dilakukan transfer knowledge, transfer teknologi, sehingga ke depan Indonesia juga akan mampu menghasilkan tram otonom dan pengembangan teknologi yang lebih baik bagi transportasi publik di Indonesia. Di satu hari kita sudah tidak tergantung lagi dengan produk-produk impor, ya. Teknologi kereta otonom merupakan yang pertama kalinya digunakan di Indonesia. Rangkaian kereta otonom yang diuji coba di IKN pun didatangkan langsung dari Cina. Kita tentu ingin mengurangi ketergantungan pada produk negara lain, apalagi Indonesia memiliki potensi yang jika dikembangkan akan mampu berdaya saing. Untuk itulah kehadiran industri nasional dalam menjalankan proses transfer teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dinilai sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik dan teknologi, melainkan juga pada pengembangan kapasitas manusianya. Sehingga bukan hal yang mustahil jika dalam beberapa waktu ke depan kereta canggih buatan anak bangsa akan wirawiri di kota besar Indonesia, bahkan dunia. Tak kalah dari Cina, selain kereta otonom, PT Inka bersama sejumlah instansi dan perguruan tinggi bahkan telah mengembangkan proyek kereta cepat buatan dalam negeri yang dinamakan Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Prototipe karbodi dan bogi kereta cepat lokal tersebut ditargetkan dapat rampung diproduksi pada 2024 untuk kemudian diuji konstruksinya. Setelah mengetahui kekuatan konstruksi prototipe kereta cepat tersebut, pada tahun 2025 hingga 2026 akan dilakukan integrasi dari berbagai komponen yang ada seperti karbodi, sistem kereta, hingga bogi. Pada 2026 ditargetkan seluruh proses uji coba prototipe kereta cepat Merah Putih dapat selesai sehingga dapat diluncurkan. PT Inka telah bertekad untuk menuju produksi kereta berteknologi smart, green, dan digitalized. PT Inka diketahui telah berhasil memproduksi kereta modern tanpa masinis. Kereta tersebut digunakan bagi moda angkutan massal light rail transit atau lintas rel terpadu atau LRT. Sistem dalam LRT tersebut juga didesain sendiri oleh PT Inka sehingga setiap kereta LRT tidak membutuhkan masinis ketika beroperasi melayani masyarakat ke setiap depo atau stasiun yang dituju. Selain pengembangan LRT, di tahun 2020, PT Inka juga telah mengembangkan tram baterai. Bahkan uji coba perwarupa kereta api berbasis ramah lingkungan berupa tram baterai tersebut telah dilakukan pada tahun yang sama. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, produk kereta api buatan anak bangsa tersebut telah banyak diincar negara lain.
di mana hal ini menunjukkan bahwa industri kereta api nasional mampu bersaing di pasar global. Apalagi jika bisa membuat moda transportasi yang jauh lebih canggih lagi. Untuk sekedar diketahui, PT Inka telah mengekspor 450 gerbong kereta barang ke Kiwi Rail Selandia Baru. Perusahaan milik negara itu mengekspor kembali gerbong barang setelah mendapatkan kontrak dari UGL Rail Service senilai $17 juta Amerika Serikat. 60 gerbong kereta barang diekspor ke Selandia Baru dari total 450 gerbong yang dipesan. Rencananya 450 gerbong barang kereta itu akan diselesaikan hingga November 2024. Kiwi Rail kembali memesan produk Inka lantaran puas dengan kualitas produk dan ketepatan waktu pengerjaannya. Pada 2023, Kiwi Rail sudah memesan 262 gerbong kereta barang kepada PT Inka yang sudah diselesaikan pengerjaannya pada Agustus 2023. Selain Selandia Baru, Filipina dan Bangladesh sudah lebih dahulu merasakan kereta buatan Indonesia. Bahkan sebelumnya, Inka juga pernah memenuhi pesanan kereta ke luar negeri lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Sejumlah negara Afrika seperti Senegal sampai Zimbabwe punya minat terhadap kereta buatan Indonesia. Sementara di dalam negeri sendiri, Inka telah mengirimkan 31 transit LRT Jabodebek pada 2021 lalu. Teknologi LRT Jabodebek tersebut diklaim lebih canggih karena menggunakan GO-A3 atau Grid of Automation Tree, yakni suatu langkah pencapaian teknologi yang memungkinkan produk kereta Inka dapat bergerak secara otomatis tanpa masinis. Seluruh kendali dan pergerakan LRT tersebut termonitor dari Operation Control Center atau OCC. Kemudian di tahun 2022, PT Inka memproduksi 29 bus listrik untuk KTTG 20, 23 unit bus listrik e-Innobus dengan panjang bus 8 meter tersebut disiapkan untuk KTTG 20 di Bali. Dan di tahun 2023, PT Inka berhasil memproduksi kereta trainer hybrid berbasis kereta rel diesel elektrik atau KRDE dengan tambahan teknologi pantograf seperti KRL dan fuel cell atau berbasis hidrogen. Untuk menggenjot kereta buatan Indonesia, pemerintah memberikan dukungan perluasan pabrik Inka di Banyuwangi, Jawa Timur. Total nilai investasinya sekitar 1,63 triliun rupiah. Di samping itu, moda transportasi buatan anak bangsa ini, baik komponen dan materialnya, diusahakan dibuat di Indonesia sehingga benar-benar menjadi produk dalam negeri.